75 tahun sudah bangsa Indonesia merdeka. Peringatan kemerdekaan yang ke-75 ini tentu tidak lagi hanya mengingat tentang lepasnya bangsa ini dari pedihnya penjajahan oleh bangsa asing. Apalagi dianggap sebagai akhir dari perjuangan. Justru inilah saatnya meningkatkan semangat juang kita. Perjuangan dalam pembangunan bangsa yang dapat membuktikan bahwa 75 tahun sudah kita merdeka. Lisan ini tak henti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa selama 75 tahun Indonesia tidak pernah berhenti membangun. Infrastruktur dan sumber daya manusia terus ditingkatkan. Semua itu tak lain dan tak bukan adalah demi kemajuan negeri yang kita cintai ini. Indonesia maju. Demikian petikan harapan perayaan kemerdekaan tahun ini. Tema yang menyandang makna besar bahwa pembangunan yang berkualitas dan unggul akan menjadi pendukung kemajuan Indonesia. Dengan fokus utama pada pembangunan sumber daya manusia, bangsa ini bertaruh besar dalam merancang kunci keberhasilan dan kesuksesan Indonesia di masa depan. Fokus yang amat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam upaya mencetak sumber daya manusia yang unggul, Indonesia harus benar-benar menjaga dan meningkatkan segalanya, seperti kualitas pendidikan, fasilitas, dukungan pendidikan, dan pengembangan diri bagi anak-anak bangsa kita. Semua itu tak boleh alpa diberikan, karena itulah yang akan memberikan kontribusi terhadap ketercapaian Indonesia, termasuk di dalamnya adalah tenaga di dunia pendidikan. Guru adalah lokomotif utama dalam hal mempersiapkan generasi unggul. Generasi yang unggul adalah faktor utama kemajuan Indonesia. 75 tahun Indonesia merdeka. Sapa terbesar tahun ini adalah kita diberkahi oleh pandemi. Indonesia kembali teruji di tangga pembangunan. Pandemi COVID-19 telah merubah semua tatanan kehidupan, tak terkecuali dunia pendidikan. Terhitung di awal tahun 2020, sekolah-sekolah telah menerapkan pembelajaran dengan sistem daring. Hal ini menuntut praktisi pendidikan, termasuk di dalamnya adalah guru, untuk lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Jari-jari ini lelah menghitung kapan pandemi ini akan berakhir. Hati ini bergejolak menahan rindu sapa kebersamaan. Ya, meskipun kita berada di tengah pandemi yang mendunia ini, amanah Undang-Undang Dasar 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa harus tetap berjalan. Ini adalah sekelumit potret perjuangan guru dalam menyiapkan pelayanan pendidikan yang mungkin serasa dengan hati guru-guru Indonesia. Hari ini masih di hari pandemi. Seorang guru berangkat mengajar tanpa murid, tanpa sapa dan ceria mereka. Di tengah perjalanan hal tak terduga terjadi. Kendaraan bermasalah sempat membuat akalnya untuk menghentikan langkah kembali ke rumah. Apalagi sesampai di sekolah, protokol kesehatan tak mengizinkannya masuk sekolah. Tapi seorang guru dituntut untuk profesional, sehingga itu tidak menjadikan patahnya semangat terhadap satu tujuan yang mesti tercapai, yakni murid harus tercerahkan. Guru adalah manusia biasa yang tidak luput dari khilaf.
semangat mengajar demi melayani anak didiknya. Kita pahami bersama bahwa urusan guru tidak hanya di sekolah. Mungkin saja ada persoalan yang lebih besar di balik itu. Rencana sudah matang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Udah apa? Zat, ayo jadwal buat syuting ini. Sebentar Pak. Laptopnya setting belum boleh. Karena semua di laptop. Nah ini sudah jamnya. Nggak bisa nanti kalau Bu Septi mundur, yang lain juga akan mundur. Padahal besok sudah ditayangkan. Belum nanti ke tim editing. Mana belum pakai baju Bu lah. Ini akan semakin mundur Bu. Iya Pak, saya tahu. Tapi ini pakai saya di sini. Pak. Nah, ini kan jadwalnya jenengan. Harusnya kamu sudah disiapkan dari tadi. Jadi ya kita nggak tahu tim IT pokoknya sekarang harus bisa maju. Karena kalau tidak nanti yang belakangnya itu akan semakin mundur. Alat sudah disediakan, hanya tinggal menunggu waktu untuk syuting pembelajaran. Saya itu di sini Bu. Tapi terkadang rencana Allah tak sejalan dengan rencana yang telah kita susun sedemikian rupa. Oke, kamera, action. Tak jarang antara rekan sesama guru, tenaga pendidikan, hingga karyawan berselisih pendapat demi Indonesia berkemajuan. Hari ini kita akan belajar tentang Bu Umi, ya, ini tolong ya Pak, ekspresi wajahnya sama intonasi nadanya, gestur tubuhnya itu jangan flat, jangan kelihatan kayak males ngajar. enggak malas. Maksudnya kan saya kan hari ini udah take 3 kali ya, ini udah take video yang 3 kali. Maksudnya ya capek rasanya tuh udah di sini tuh udah pengen istirahat. Bumi Maksudnya dengan ngomong materi yang capek. berbeda. Bentar, Bumi ngomong capek. Enggak, saya nggak ngomong capek, Lu cuma barusan ngomong capek. Gini, kalau ngomong capek, mau banding nanti mati. Email itu dari pagi sampai malam loh Bu. Pagi kita prepare alat, nih kamera, condenser, lighting. Iya saya tahu, maksudnya semua kan, ya itu emang pekerjaan jenengan, saya tahu. Tapi kan saya juga punya tugas sendiri di sini. Saya juga nggak cuma membuat video di sini terus direkam Anda, enggak. Saya di sini juga ada tanggungan lain di kantor. Saya harus buat administrasi guru, saya harus memantau pembelajaran dari anak-anak yang mereka tidak bisa sepenuhnya kita kondisikan kalau di rumah. Maju untuk kesempurnaan dunia pendidikan di negeri ini. Terima kasih untuk semua guru. Jasamu tak akan terlupakan sepanjang hayat negeri. Udah Bu, berarti saya tak ngomong Pak, Kris aja, jadwalnya mau kapan Bu Bumi. Profesionalisme menjadi pondasi guru yang tak bisa diabaikan. Tetapi peran-peran yang lain kadang menuntut perhatian serius. Assalamualaikum. Mbak Ama. Jangan nangis dulu. Kenapa? Terus sekarang Mbak Ama di mana? Sakit lagi. Iya. Di rumah sakit mana? Oh iya. Ya udah. Mbak Ama di situ dulu ya. Sabar dulu ya. Mama tak ke situ. Iya. Udah, sabar dulu. Jangan nangis. Iya. Iya, Mbak. Iya. Terkadang ketika sedang tenggelam dalam asiknya mempersiapkan materi pembelajaran, muncul permasalahan yang tidak terduga-duga. Kunci dari pembelajaran di era pandemi adalah kesiapan teknologi. Demi layanan yang sempurna, semuanya harus disiapkan dengan sedetail mungkin. Pembelajaran jarak jauh ternyata juga menuntut guru menguasai teknologi informasi, bahkan sampai memperbaiki.
Semua itu untuk terciptanya layanan yang prima, kadang waktu tidak menjadikan halangan bagi pelayanan pendidikan yang paripurna. Kami hanya manusia biasa yang terkadang tak seindah kenyataan yang dibayangkan. Maaf ya Bu, nggak telepon dulu ya. Oke, monggo. Assalamualaikum. Gimana Bunda? Ya, waalaikumsalam. Bu, mohon maaf, ini saya barusan baca grup Iya. siswa dan juga grup orang tua. Ini kok rekaman absen presensi selama 1 minggu ini, kok anak saya nggak ada namanya ya? Oh gitu, kok bisa Bunda? Persoalannya ada di mana ya Iya, Bun? tiap hari kan ikut pembelajaran. Saya foto, saya buat story juga. Tapi kok ini di rekaman nggak ada ya? Harapan dan doa kami mengingin yang sempurna. Sinyal di rumah Bunda, coba dicek. Ya nggak mungkin kalau sinyalnya susah, Bu. Wong saya itu tinggalnya di kota. Wifi di rumah juga ada. Tiap hari juga bisa ngupload tugas-tugasnya. Masa ini di absennya aja kok nggak ada malahan? Oh, apa mungkin kesalahan saat absen di Google Form atau gimana itu Bunda? Ya enggak, loh, saya juga tiap hari ngecek kok. Oh gitu. Ini juga yang dibagi oleh jenengan di kelas, Iya. di grup kelas maupun siswa itu sudah langsung diklik. Sudah saya juga melihat anak saya juga absen pada hari itu. Tapi ini kok di presensinya malah nggak ada terus, nggak ada semuanya selama 1 minggu. Oh Ya, iya. besok saya mau ke sekolah saja, Bu. Iya Bunda, saya tunggu di sekolah biar saya bantu. Tetapi kami butuh kritikan dan juga bimbingan. Tak hanya bagaimana PJJ ini bisa terlaksana, namun di sisi lain kebersihan dan keindahan tetap diutamakan. Ah, sekolah balik diomongi ya. Ayo no. Ini tugasnya jenengan itu kan harus selalu standby. Yang namanya kebersihan itu harus selalu bersih, apalagi di musim pandemi ini. Ini kok bisa seperti ini? Oh, di bank kenapa ini? Ya, makanya SOP-nya, standar operasional itu adalah kebersihan harus selalu terjaga. Jangan sampai ada sampah yang menumpuk, apalagi ini di musim pandemi. Tolong Pak Yono terkait dengan kebersihan. Anak-anak kita di rumah itu minta anak-anak untuk jaga kebersihan. Tapi kalau di sekolah tidak jaga kebersihan juga kan kita juga nggak enak. Sekali lagi tolong ya Pak Yono, kerjasamanya. Oke? Siap. Kebersihan adalah wujud utama kita, saudara kita, dan bangsa kita agar terbebas dari pandemi. Menari di atas pandemi. Karya Romi. Hari berganti, kembali lagi kita menari. Menari di atas kesedihan kita ini. Sedih ini karena pandemi. Percuma jua meratapi. Jika meratapi, tak hentikan pandemi. Eloklah kita menari. Menari di atas pandemi. Menari tak cuma menari. Menarinya kami untuk negeri ini. Agar negeri ini tak mati tanpa generasi. Negeri perlu
generasi agar jayanya abadi, agar mengabdi untuk negeri ini, bukan untuk oligarki. Kami masih menari di atas pandemi untuk teruskan generasi penerus kejayaan negeri ini. Pulihlah dunia, pulihlah bangsaku. Demi bersinarnya sang surya cakrawala negeriku, demi mekarnya kuncup-kuncup bunga pertiwi, kami atas nama generasi berkemajuan yang ingin kembali bangkit dan melejit, siap berjuang segenap jiwa dan raga, seperti ikrar janji kami padamu negeri. Padamu